Halo, kami dari kelompok 9. Di video ini, kita akan membahas materi pajak internasional tentang personal services. 1. Income from employment, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tetap. Income from employment, penghasilan dari pekerjaan di bawah suatu kontrak. Pekerja di bawah kontrol pemberi kerja dalam hal cara bekerja, berapa lama, dan pemberi kerja dapat memutuskan pekerjaan apabila kinerja pekerja dianggap buruk. Pasal 15 ayat 1 DTA model OECD dan UN menyatakan bahwa penghasilan yang diterima oleh residen negara R dalam rangka pekerjaan hanya dapat dikenakan di negara R, kecuali jika pekerjaan dilakukan di negara sumber, maka negara sumber dapat memajaki atau maybe tax. Dalam hal pekerjaan dilakukan di negara sumber, pajak hanya dapat dikenakan di negara residen jika 1. Penerima penghasilan berada di negara sumber kurang dari 183 hari. 2. Gaji dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan residen negara sumber. Dan 3. Upah atau gaji tidak timbul dari BUT yang dimiliki di negara sumber. 2. Independent personal service, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Independent personal service, pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Hak pemajakan. 1. Model OECD menggunakan pasal 7, laba usaha. 2. Model UN menggunakan pasal 14. Pasal 14 ayat 1 DTA model UN menjelaskan penghasilan dari independent personal service hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika ia memiliki tempat tetap atau fixed base di negara sumber untuk tujuan pekerjaan atau berada di negara sumber lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Maka, negara sumber boleh memajaki atau maybe tax. 3. Penghasilan diperoleh seniman dan olahragawan. Seniman adalah istilah subjektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir di dalam bidang seni. Contohnya seperti artis teater, film, radio, atau televisi, atau musisi. Olahragawan adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Pasal 17 ayat 1 DTA model OECD memberikan hak pemajakan kepada negara sumber di mana seniman dan olahragawan tampil atau bermain. 1. Pasal 17 ayat 1 menimpa pasal 7 dan 15, namun pasal 17 yang diutamakan. 2. Dalam pasal 17, negara S tidak harus memajaki penghasilan seniman dan olahragawan, tetapi dapat dilakukan jika ingin. 3. Pasal 17 ayat 1 tidak melarang negara R untuk memajaki penghasilan seniman dan olahragawan yang merupakan penduduknya. Keempat, income derived by directors atau penghasilan yang diterima oleh direktur. Pasal 16 DTA model OECD menjelaskan bahwa gaji direktur dan pembayaran yang serupa yang diperoleh oleh seorang residen suatu negara sebagai kapasitasnya sebagai anggota Board of Directors sebuah perusahaan yang merupakan residen negara sumber may be taxed di negara sumber. Yang kelima, income from government services atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pemerintah. Pasal 19 ayat 1 model OECD menjelaskan bahwa gaji dan upah selain pensiun yang dibayarkan oleh negara residen kepada individu berkenaan dengan jasa yang diberikan kepada negara residen atau subdivisi atau otoritas hanya akan dikenakan pajak di negara residen. Pasal 19 ayat 2 model OECD menjelaskan bahwa gaji, upah, dan imbalan serupa hanya akan dikenakan pajak di negara sumber jika layanan tersebut diberikan di negara sumber dan perorangan adalah penduduk negara sumber yang 1. Adalah warga negara sumber, 2. Tidak menjadi residen negara sumber semata-mata untuk tujuan memberikan layanan. Setiap manfaat pensiun yang diterima dari dana yang dipersiapkan oleh suatu negara kepada individu dalam rangka pelayanan yang telah diberikan kepada negara tersebut hanya dapat dipajaki di negara tersebut. Yang keenam, income derived by academics atau penghasilan yang diperoleh oleh akademisi. Meskipun dalam DTA model OECD dan UN tidak ada pasal yang mengatur mengenai penghasilan yang diperoleh oleh para akademisi, banyak DTA yang sebenarnya mencantumkan pasal tersebut. Di sini ada persyaratan tujuan utama, yaitu untuk mengajar atau melakukan studi lanjut. Lembaga tempat yang dikerjakan tidak boleh beroperasi demi keuntungan,
dan pembebasan berlaku untuk maksimal 2 tahun dari tanggal kedatangan profesor atau guru di negara tuan rumah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa contoh kasus berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas. Contoh kasus yang pertama, Mr. S adalah penduduk Filipina. Ia menandatangani kontrak dengan perusahaan Kanada, K Corporation, untuk bekerja di cabang K Corporation di Indonesia selama 2 bulan. Gaji Mr. S selama 2 bulan sebesar $4.000. Kurs berdasarkan KMK, $1 sama dengan Rp14.500. Berdasarkan P3B, negara mana yang diberikan hak pemajakan atas penghasilan Mr. S jika A. Gaji Mr. S ditanggung oleh K Corporation dan B. Gaji Mr. S ditanggung oleh cabang K Corporation yang ada di Indonesia. Mari kita bahas. Untuk soal A, apabila penghasilan langsung dari K Corporation yang berhak memajaki adalah negara Filipina. Hal ini merujuk ke pasal 15 ayat 2 OECD model DTA, di mana terpenuhinya semua tes yang disyaratkan. Maka pemajakannya berada di Filipina. Tes yang pertama, ia hanya bekerja selama 2 bulan, yang artinya itu kurang dari 183 hari. Dan tes yang kedua, remunerasi atau penghasilan bukan berasal dari residen negara Indonesia. Dan tes yang ketiga, remunerasi bukan dari BUT K Corporation. Dalam soal B, apabila penghasilan dari cabang K Corporation, maka yang berhak memajaki adalah negara Indonesia, karena terpenuhinya salah satu dari tes tersebut, yaitu tes ketiga, di mana remunerasi atau penghasilan berasal dari cabang K Corporation atau BUT yang ada di Indonesia. Untuk contoh kasus yang kedua berkaitan dengan Independent Personal Service. Mr. Lee adalah seorang konsultan IT yang merupakan penduduk Singapura. Selama 4 bulan, memberikan jasa konsultan keamanan jaringan kepada kliennya yang ada di Indonesia. Jumlah honorarium yang diterima adalah 500 juta. Berdasarkan P3B, negara mana yang diberikan hak pemajakan? Mr. Lee adalah residen Singapura yang bekerja di Indonesia selama 4 bulan atau 120 hari. Berdasarkan P3B Indonesia-Singapura, pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima oleh residen Singapura di Indonesia akan hanya dipajaki di Singapura apabila ia berada di Indonesia tidak lebih dari 90 hari selama 12 bulan. Namun, karena Mr. Lee berada di Indonesia lebih dari 90 hari, maka Mr. Lee may be taxed in Indonesia. Jadi, Indonesia dapat memajaki penghasilan Mr. Lee sejumlah 500 juta sebagai dasar pengenaan pajaknya dengan tarifnya yang sesuai dalam tarif P3B Indonesia dan Singapura. Contoh kasus yang terakhir, sehubungan pekerjaan pemerintahan. Ibu Ratih, pensiunan PNS Pemda Surabaya, menerima uang pensiun 6 juta per bulan. Tahun 2018 sampai 2022, ia tinggal di Malaysia. Nah, di tahun pajak 2020, negara mana yang memiliki hak pemajakan? Untuk kasus ini, berdasarkan penjelasan sebelumnya, Ibu Ratih termasuk kondisi pada ayat 1, karena kondisi ayat 2 mensyaratkan WP harus residen dan warga negara dari negara bersangkutan. Nah, di sini Ibu Ratih dapat penghasilan sebagai pensiunan Pemda, sehingga Ibu Ratih tetap WNI dan tidak memenuhi kondisi 2. Maka, berdasarkan P3B, hak pemajakan ada pada negara Indonesia. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.